Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 19 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Diam Seribu Bahasa. Diam seribu bahasa. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan dengan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami belajar banyak bahasa dalam dunia ini, dan tatkala kami lebih banyak menguasai bahasa merupakan sebuah kebanggaan. Namun pada dasarnya kami akan belajar satu bahasa yang sangat dimengerti oleh setiap manusia dan juga disukai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita adalah Diam Seribu Bahasa. Kita tahu dengan jelas bahwa bahasa bukan untuk diam, tapi untuk dipercakapan, dipakai buat komunikasi. Bahkan semakin banyak kita menguasai bahasa, kita semakin bangga dan kita semakin banyak diuntungkan. Ada banyak profit, keuntungan, tidak hanya bicara tentang material, tapi dalam banyak aspek dalam relasi dan segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, namun tema renungan kita adalah berbicara tentang diam seribu bahasa. Kapan kita menjadi diam seribu bahasa? Yaitu tatkala kita bertemu satu hari kelak nanti dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang menganugerahi kebaikan, kasih, rahmat, keselamatan, perlindungan, pertolongan, dan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang akan diam seribu bahasa? Yaitu tatkala setiap manusia datang kepada Tuhan, kita akan terdiam seribu bahasa, melihat kemuliaan Allah, melihat keagungan Tuhan, melihat segala perkara yang luar biasa di dalam diri Tuhan. Apa yang menyebabkan seseorang itu diam seribu bahasa? Ada dua sikap, yang satu kita harus hindari, yang kedua harus kita lakukan. Tatkala seseorang dalam hidupnya berbuat banyak kejahatan, banyak kecurangan, banyak penipuan, banyak fitnah, melukai orang, merugikan orang, menjadi batu sandungan, bahkan membuat orang masa depannya menjadi hancur, rumah tangganya hancur, segala sesuatunya menjadi rusak-rusakan. Itu adalah seluruh kejahatan, dan Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat ke-16, ingatlah, suatu hari kelak nanti kita akan menghampiri tahta Allah. Suatu hari kelak nanti kita akan menghampiri pengadilan Tuhan. Sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, kita akan diam seribu bahasa. Semua dosa-dosa kita menjadi terbuka di hadapan Tuhan. Kesombongan kita di dalam dunia menjadi tidak ada artinya, karena Tuhan melebihi segala kemampuan, kehebatan yang pernah engkau miliki dalam dunia ini. Apa itu kekayaan, apa itu kedudukan, atau itu pengaruh, atau popularitas, atau apapun juga. Berapa banyak kita merasa kesal, merasa sakit tatkala ada orang yang merendahkanmu, dan ada orang yang merasa dia di atas angin. Dia merasa paling hebat dan mengatakan di dunia ini tidak ada lain selain aku yang paling hebat. Sewaktu engkau bertemu dengan Tuhan, engkau akan diam seribu bahasa. Pelajaran pertama yang kita harus pelajari apa? Tidak ada hal yang kita bisa sombongkan di dalam dunia ini. Di dalam bahasa Mandarin disebut dengan Tian Shang Yu Tian. Di atas langit ada langit. Kalau engkau bisa naik langit yang pertama, ada langit yang kedua, langit ketiga, langit keempat. Itu adalah ilustrasi tentang kebesaran itu hanya milik Tuhan. Kebesaran, keagungan, kemuliaan hanya milik Tuhan. Dan kita ini adalah manusia yang hina, yang papa, yang tidak berarti.
Kalau kita bisa mencapai sesuatu dalam taraf tertentu, itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan terdiam 1000 bahasa sewaktu kesombongan kita berhadapan dengan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Yang kedua, kita akan diam 1000 bahasa. Mungkin kita banyak mengeluh dengan bahasa-bahasa yang kita ucapkan dalam dunia ini. Kita ditekan oleh orang, kita dihina oleh orang, kita direndahkan oleh orang, kita tidak bisa melawan untuk kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh orang lain. Ingatlah, satu hari kelak nanti kita pun akan diam 1000 bahasa, karena Tuhan di tahta pengadilannya akan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Namun Tuhan tidak hanya bicara tentang tahta pengadilan, tapi juga tahta kasih karunia. Tuhan yang penuh dengan rahmat, kemurahan, pengampunan akan mengampuni segala salah dan dosa kita. Namun itu harus kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Sewaktu kita bertemu dengan Tuhan di pengadilan Tuhan nanti, di tahta Tuhan nanti, maka kita tidak ada lagi kesempatan. Kesempatan itu terjadi di dalam dunia ini. Sahabat perjalanan, ada banyak bahasa dalam dunia ini. Sebuah catatan di seluruh dunia, bahasa ini dengan bahasa etnis yang ada, jumlahnya ada 6.500 bahasa. Dan bahasa yang paling terkenal yang dipakai di seluruh dunia, yang terbanyak adalah bahasa Inggris. Digunakan oleh 1,34 miliar manusia. Bahasa yang tersulit adalah bahasa Mandarin. Dan bahasa yang paling banyak jumlahnya di negara-negara tertentu, yaitu di Papua New Guinea. Ada jumlah bahasanya itu 840 bahasa. Dan Indonesia menduduki kedua dengan jumlah bahasa yang terbanyak, yaitu 710 bahasa. Kita senang ada banyak bahasa yang kita bisa kuasai. Namun Allah mengajarkan satu bahasa dalam kehidupan kita, yaitu bahasa kasih. Bagaimana hidupmu setelah diselamatkan, engkau hidup di dalam kasih. Engkau berucap kata-kata yang penuh kasih. Engkau berbuat perbuatan yang penuh dengan kasih karunia. Pikiranmu penuh dengan pikiran kasih karunia. Perasaanmu penuh dengan perasaan kasih karunia. Hanya ada satu bahasa yang akan diterima oleh Allah sewaktu kita bertemu di tahta pengadilan Tuhan, di tahta kasih karunia Tuhan, yaitu bahasa kasih. Itu perintah Allah sewaktu sebelum kita bertemu dengan tahta pengadilan Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan? Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita harus berjuang untuk punya sebuah bahasa yang namanya bahasa kasih. Yang tidak hanya diucapkan, tapi itu dihidupi dan dilakukan. Sewaktu kita satu hari kelak nanti bertemu dengan Tuhan, kita bisa berbahasa dengan Tuhan bukan dengan bahasa Inggris, bukan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Mandarin, tapi dengan bahasa kasih. Apa yang sudah engkau buat, apa yang sudah engkau katakan dalam hidupmu, itu yang akan ditanyakan Tuhan sewaktu kita bertemu dengan Tuhan di akhir zaman nanti. Jangan kita menjadi pribadi yang diam 1000 bahasa. Ternyata apa yang aku buat itu yang aku banggakan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita adalah pendosa. Pendosa yang setelah mendapatkan kasih karunia diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Tuhan di tahta pengadilan Tuhan, di tahta kasih karunia Tuhan, dan menikmati keindahan di surga sana. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam perjuangan kita ingat baik-baik, berhati-hati menggunakan ucapanmu, kata-katamu, pikiranmu, perasaanmu. Biarlah kita punya perasaan bahwa kesadaran kita ini bukan siapa-siapa, hanya Tuhan yang tertinggi, yang termulia. Satu hari kelak nanti aku akan berbicara dengan Tuhan dalam bahasa kasih, bukan bahasa dalam dunia ini, bukan karena kesombongan, bukan karena hebat dan kuat kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan, satu hari kelak nanti
kami dengan penuh keberanian menghadapi tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.